Ijazah Jokowi resmi disita pihak penyidik. Rupanya ada yang panik. Rismon CS demi tidak masuk bui. Ada yang sibuk mencari bukti-bukti. Tapi betapa kagetnya, syoknya mendapati fakta yang justru dapat memperberat hukuman mereka. Ini dia teman-teman. Mari kita tonton. Yang 80-an nggak ada, Mbak ya? Nggak ada. Oh, tadi ada sih. Coba satu. Sebentar bilang 85 dong, Bang. Oh. Zamannya. 85. Ini tahu? satu kalau ini. Wow. 81 kalau 81 masih mesin ketik wajib ya. 81 itu ya. Ini kok nggak ada tanda tangannya, Mbak? Tuh. Ini kok nggak ada tanda tangannya, Mbak? Ini kok nggak ada tanda tangannya, Mbak? Ini kok nggak ada tanda tangannya, Mbak? Gimana nih teman-teman? Gimana nih menurut kalian? Yang selama ini kan salah satu yang dipermasalahkan, diperdebat sama Rismon CS ini adalah masalah tanda tangan. Tetapi ini di sini melihat ini ditanya juga dan ditemukan memang ada yang tidak ada tanda tangannya. Menuduh dulu baru cari bukti. Siapa lagi kalau bukan Momon. Betul-betul betapa kagetnya Rismon ini. Entah bagaimana caranya lagi untuk mencari bukti pendukung tudingan. Selama ini kan dia yakin sekali. Dia berkata yakin sekali ijazah Jokowi itu palsu. Tapi dengan fakta-fakta yang ini mau gimana? Gimana cara nyelamatin diri agar tidak mengenakan rompi orange? Ya, kami sudah konfirmasi ke Kasubdit Kamnet selaku penyidik bahwa benar penyidik Subdit Kamnet di Treskrim Polda Metro Jaya telah melakukan penyitaan terhadap ijazah S1 dan SMA untuk kepentingan pemeriksaan atau pengujian di laboratorium forensik dalam tahap penyidikan. Nanti kami pastikan lagi ya. Ini yang pertanyaannya kan tadi ijazah korban ya. Itu ya sudah clear. Ijazah Pak Jokowi sudah resmi disita oleh pihak penyidik. Sesuai dengan tantangan-tantangan tuntutan Roy Suryo dan kawan-kawan selama ini kan untuk melakukan penyitaan terhadap ijazah atau dokumen Pak Jokowi. Dan sekarang pihak penyidik telah melakukan penyitaan secara resmi untuk kebutuhan penyidikan. Makanya makin ketar-ketirlah, makin ketakutan Rismon, Roy Suryo, Dr. Tifa. Entah bagaimana nasibnya ke depan. Karena berdasarkan perkembangan kasusnya, bukti-bukti yang dimiliki oleh orang-orang ini sebagai penuding ijazah Jokowi itu palsu sangat minim sekali. Tidak ada bukti-bukti otentik yang dimiliki oleh Rismon, Roy Suryo, Dr. Tifa, dan kawan-kawan. Makanya mereka kewalahan melawan Pak Jokowi. Kelihatan Pak Jokowi begitu tenangnya menghadapi, mengikuti proses hukum perkara masalah ini. Toh dia memegang ijazah aslinya. Makanya dia menyerahkan ketika diminta oleh penyidik, dia menyerahkan ijazahnya. Toh itu ijazah aslinya, ngapain takut? Nah sekarang yang ketar-ketir itu, yang ketakutan itu, mempertanyakan nasibnya itu, ya orang-orang Roy Suryo, Rismon, dan kawan-kawan. Diklaim kalau itu bawa ijazah asli, menurut Mas Roy gimana? Saya senyum aja deh. Yang benar itu bukan hanya bawa ijazah. Yang pertama, saya harus katakan sekali lagi, semua itu harus equality before the law. Semua orang itu sama, kesamaan haknya di mata hukum. Ya, kalau ada di antara kami
Itu sempat kemarin, itu pun baru undangan ya, belum panggilan. Undangan waktu itu klarifikasi, gak datang saja langsung dibilang manggil. Ya, ini sudah panggilan yang untuk lapor, dia nggak datang di Jakarta, di Polda Metro Jaya, nggak ada satu sebutan manggil. Itu kan berarti kan subjektif banget. Harusnya dia disebut dulu manggil. Dan ketika manggil, kemudian kan ada alasan. Kalau misalnya diperiksa di lain tempat, itu harus ada alasan yang kuat, sesuai dengan undang-undang atau sembilan kitab undang-undang hukum acara pidana. Itu adalah dia sakit, tidak bisa bergerak, atau benar-benar tidak bisa meninggalkan tempat. Nah, kita tahu 2 hari yang lalu atau 2 atau 3 hari yang lalu dia teriak-teriak di sebuah acara kongres ya, kongres anaknya, ya partai anaknya. Itu kan berarti dia sehat dan bisa jalan. Nah, yang kedua dia ini upaya untuk meninggalkan tanggung jawabnya, untuk menunjukkan ijazah asli. Ya, dan harusnya ijazah asli itu hanya ditunjukkan, tapi disita, diperiksa kembali di Polda Metro Jaya. Karena apa? Pemeriksaan yang kemarin ijazah itu baru pada tahap penyelidikan dan itu di Barreskrim, belum penyidikan di Polda Metro Jaya. Jadi ini benar-benar subjektif ya. Nah, dan menurut saya ini akan sangat jelek nilainya bagi kepolisian di mata masyarakat. Saya justru menyayangkan polisi melakukan hal yang kayak gini yang membuatnya nilainya jatuh di mata masyarakat. Jadi percaya Roy Suryo sepertinya pasrah ya dengan keadaan yang ada, di mana berjalannya mulus sekali perkara ini. Tidak ada hambatan. Kenapa nggak ada hambatan? Gegara nggak bisa dibantah. Nggak ada bukti-bukti bantahan dari pihak Roy Suryo. Hanya sekedar omong-omong doang, teriak-teriak, mengatakan ini dikatakan si bapak ini, si ibu ini, kami dengar dari si A, si B, kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu dan berdasarkan keterangan ini, dan banyak sekali lah. Pokoknya omong-omong. Nah, bukti demi bukti yang diminta tidak nongol-nongol. Meskipun ngeklaim ada bukti yang mereka miliki setumpuk segudang. Tapi kenapa nggak pernah nongol? pemeriksaan di Solo ini membuat lari dari tanggung jawabnya untuk dia membawa ijazah aslinya dan kemudian ditunjukkan dan disita. Pemeriksaan Jokowi menyatakan penyidik menyita 2 ijazah miliknya, yakni ijazah SMA dan ijazah S1 Jokowi. Ya, juga sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1 dan SMA oleh penyidik. 2 ijazah aja prinsip. Iya. Tadi juga bersama-sama ya dengan saksi-saksi yang lain yang juga diperiksa, ada berapa? 11. Nah ini ya, Pak Jokowi mengonfirmasi secara langsung, menyatakan kalau ijazahnya, baik itu ijazahnya S1, juga ijazah SMA-nya sudah diserahkan secara resmi dan disita untuk kebutuhan penyidikan. Nah, untuk argumen Roy Suryo tadi terbantahkan ya. Yang mengatakan menuding kalau ijazah Pak Jokowi itu belum disita, ini sudah disita. Secara resmi diambil oleh pihak penyidik. Ijazah tersebut yang selama ini dituding-tuding sama pihak mereka itu sebagai ijazah palsu. Udahlah, Mas Roy Suryo, silakan persiapkan diri. Persiapkan bukti-bukti yang selama ini kalian klaim itu memiliki banyak sekali buktinya. Silakan tunjukkan nanti di proses-proses berikutnya. Sekaligus siap-siap kalau nggak ada bukti-bukti tersebut, berarti siap-siap mengenakan apa itu namanya rompi orange dan digiring ke jeruji besi biar dapat ganjaran karena Pak Jokowi sudah enek sekali. Diteriaki terus, dituding-tuding terus, dihina-hina terus. Makanya Pak Jokowi sudah sangat tegas, sudah bertekad bulat untuk memenjarakan orang-orang ini. Orang-orang yang selama ini menghina dirinya. Jokowi, saya termasuk Pak Prabowo sebenarnya. Dan kita di tim pemenangan Prabowo Gibran 02 sudah tahu bahwa isu ijazah palsu, isu matahari kembar, isu Indonesia gelap waktu itu, ya, isu pemaksulan, ini adalah cara-cara kotor lawan politik untuk menghancurkan kesulitan Prabowo Gibran Jokowi, yang mana mereka ingin
agar di tengah jalan ini selesai, Bang. Ya kan, bahkan mereka udah teriak kan kemarin, si TNI mantan purnawirawan itu mengatakan akan dudukin MPR DPR dan revolusi. Dan banyak podcast mereka juga di media revolusi. Ini yang revolusi kan modalnya besar, nggak bisa pakai kumis, Pak. Masalahnya, Bang, ini Bohir dan para petinggi di belakangnya ini nggak krek, Bang, nggak solid. Mereka bermain sendiri-sendiri. Mereka juga masih ada yang saling musuhan nih, Bang. Tapi anak buahnya yang menurut saya pion-pionnya ini bergerak. Dan yang mereka nggak nyangka, Pak Jokowi akan melaporkan ini. Makanya sekarang ini kalau menurut teman-teman pengacara, yang kebetulan teman-teman kita juga, mereka bilang, bro, ini mereka udah puyeng, bro. Mereka udah mau saling lepas tangan, buang badan. Ada yang udah tiap hari nangis, ya kan? Bahkan udah ada, Bang, dari 12 calon tersangka ini, dari 5, sudah ada yang keluar negeri, Bang. Sudah ada yang keluar negeri, sudah ada yang... Sudah ada yang di luar negeri ya, kata Sylvester Matutina. Siapa? Ya Egy Sujana. Dia itu gerceu banget loh, kabur, menyelamatkan diri, kabur ke luar negeri. Jadi memang masalah isu ijazah palsu, tudingan mereka. Kemudian masalah kemarin kan heboh, Indonesia Gelap, yang ternyata dalangnya itu diketahui seorang koruptor kelas kakap. Itu yang membiayainya. Itu kan sempat heboh kemarin. Kemudian mengenai isu pemakzulan Gibran ini, juga itu semua terindikasi ada hubungannya, teman-teman. Ada orang-orang, ada kelompok-kelompok yang memang tak senang, tak terima dengan bersatunya, solidnya hubungan Presiden Prabowo dan Pak Jokowi, kemudian posisi Mas Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, gimana teman-teman? Menurut kalian, atas apa yang barusan saja kita bahas bersama ini, jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.